Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Rafa. Di video kali ini, di video ke-12, di part 12, di sini aku akan membahas sebuah hal yang sangat relate dengan kehidupan kita, yaitu kita sering gak sih merasa malas ketika nih kita banyak tugas, baik itu di sekolah, baik itu di kuliah, tapi kurangnya motivasi untuk mengerjakan hal tersebut sehingga kita itu ngerasa malas, dan efeknya ketika kita sudah malas maka kita akan menunda-nunda. Nah, di sini aku akan membahas alasan kenapa kita malas atau penyebab apa sih sebenarnya yang membuat kita malas. Yang pertama, dari kesehatan fisik. Biasanya orang yang terganggu fisiknya, atau dalam kata lain, contoh dia yang sering begadang, dia yang sering sakit ya, atau sering sakit perut, itu biasanya mempengaruhi ke motivasi dia untuk belajar sehingga dia malas. Contohnya dia itu malamnya begadang sampai jam 12 ya contohnya. Nah, pas pagi dia itu ngantuk, bukannya waktunya untuk belajar tapi dia malah ngantuk. Nah, itulah yang membuat penyebab dia itu malas untuk melakukan suatu hal. Apalagi nih kita yang waktunya belajar, waktunya sekolah yang mungkin masih sekolah, waktunya kuliah yang mungkin masih kuliah. Nah, itu dengan begadang itu sangat menjadi dampak yang negatif sekali gitu, karena ketika dia keseringan begadang maka secara nggak langsung dia akan terganggu kesehatan fisiknya sehingga menurunlah ke semangat belajarnya, menjadi malas-malasan. Hal yang kedua, alasan kenapa kita malas, yaitu kurangnya motivasi. Nah, teman-teman ngerasa gak ketika teman-teman itu malas-malasan, suka menunda-nunda, rasanya ingin rebahan terus, itu karena kurangnya motivasi. Kita merasa bahwa ya males aja gitu bawaannya, karena belum timbul suatu motivasi kepada diri kita, sehingga ketika kita mulai menurun motivasi maka kita bakal jadi malas-malasan, kita jadi kurang bersemangat untuk belajar, sehingga yang kita inginkan, yang selalu kita inginkan yaitu tentang hiburan. Ya sebenarnya hiburan itu wajar banget ya teman-teman, bahwa semua orang itu boleh banget untuk hiburan ya, baik itu dari yang murah-murah, baik itu dari yang sederhana. Namun yang nggak boleh itu berlebihan. Contoh, kita boleh scroll TikTok atau kita boleh rebahan, karena dengan rebahan atau scroll ke TikTok kita tuh bisa merefresh otak kita ya, yang awalnya kita sibuk dengan tugas. Namun yang nggak boleh itu berlebihan, karena ketika kita sudah berlebihan, contohnya dalam sosial media, maka kita itu bakal terobsesi atau kita itu bakal kecanduan terus, sehingga dengan kecanduan sosial media itu menyebabkan kita untuk malas dalam belajar. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita malas, yaitu kita nggak memiliki tujuan. Orang yang nggak memiliki tujuan biasanya dia itu kurang bersemangat dalam mencapai hal, karena kan nggak punya tujuan. Ya contohnya aja kita itu pesen Maxim ya, contohnya mobil Maxim, terus kita itu nggak punya tujuan jadi ngikut aja, maka itu secara nggak langsung kita jadi bingung, dan ketika kita bingung ya maka kita nggak bakal sampai ke tujuan atau sampai ke target. Jadi hal yang bisa membuat kita semangat yaitu kita harus tentukan dulu tujuan kita belajar itu untuk apa. Ketika kita nggak tahu kita kuliah untuk apa, ketika kita nggak tahu kita belajar untuk apa, maka dipastikan semangat kita itu bakal naik turun, bakal nggak konsisten, sehingga seringlah muncul penyakit yaitu malas.
Nah, di sini aku akan membahas tips untuk melawan rasa malas. Yang pertama, kita harus lakukan dulu hal yang mudah dengan minimalnya waktu durasinya yaitu 1 menit. Teman-teman pernah mendengar Jepang? Kita ketika mendengar kata Jepang, yang terlintas dalam pikiran kita yaitu mereka itu sangat semangat dalam belajar. Mereka itu sangat disiplin terhadap waktu, dan mereka itu memiliki etos kerja yang sangat bagus. Karena di Jepang itu dia menggunakan teknik 1 menit. Sebenarnya apa sih teknik 1 menit itu? Nah, teknik 1 menit adalah teknik contoh ketika orang Jepang lagi malas, maka dia itu bakal berpikir cuma 1 menit ini, jadi dia harus belajar. Contoh, dia mau membaca buku, namun dia itu malas, terus dia berpikir cuma 1 menit inilah baca bukunya, bisa lah gitu. Nah, pas dia baca baru 1 menit, maka timbul suatu keinginan untuk membaca lagi, dan itu manfaat dari teknik 1 menit. Contoh, kita itu banyak tugas nih, banyak tugas kuliah, kita itu ngerasa kalau kok susah banget ya ngerjain tugasnya, kok mager mau ngerjain tugas. Ya udah, di dalam pikiran kita tanamkan, ya udahlah ngerjain tugas dulu 1 menit. Nah, nanti dijamin ketika kita sudah mengerjakan 1 menit itu, maka kita itu bakal ada rasa untuk menuntaskannya gitu. Jadi ya nanggung ya, berapa soal lagi nih belum ke ini, belum selesai. Nah, dari hal itu bakal timbul suatu motivasi belajar pada kita, dan kita itu bakal berniat untuk menuntaskannya. Nah, hal yang kedua, tips yang kedua untuk melawan rasa malas yaitu kita itu harus memperbaiki mindset kita. Namanya rasa malas itu bisa dihindari, atau rasa malas itu bisa kita hadapi. Nah, yang kedua ini kita harus bisa menggunakan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus berpikir bahwa kalau sekarang kita malas, nantinya bakal gimana gitu. Ketika sekarang kita malas, yang ada nanti kita bakal menyesal. Nah, tips yang ketiga yaitu menentukan tujuan hidup. Nah, tadi alasan kenapa kita malas itu kan karena kita nggak memiliki tujuan hidup. Berarti tipsnya kita harus memiliki tujuan hidup, memiliki tujuan atau motivasi belajar kita untuk apa. Contoh nih, kita itu pingin belajar bahasa Arab, berarti tujuan kita belajar itu untuk ahli dalam bahasa Arab. Nah, dengan kita memiliki tujuan yang jelas, maka secara nggak langsung kita bakal muncul suatu semangat. Contoh, kita memiliki tujuan yaitu ahli dalam bahasa Arab, berarti kita harus fokus untuk mewujudkan impian tersebut. Dan kalaupun kita lagi malas, ya kita harus ingat tujuan awal bahwa kita itu ingin ahli dalam bahasa Arab, sehingga ketika kita malas-malasan, ketika kita lagi mager, maka kita ingat tujuan kita, sehingga kita bakal kembali lagi ke start awal, yaitu berjuang. Nah, karena dengan adanya tujuan, dengan mengetahui tujuan kenapa kita harus belajar, itu dapat meningkatkan semangat kita dalam belajar. Mungkin segitu aja ya teman-teman, motivasi dan pengetahuan yang saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.